Bayangkan, kamu seorang buruh bangunan dari desa kecil, pergi jauh ke tanah Arab, mengejar mimpi mengubah nasib keluarga. Tapi saat harapan mulai terwujud, kamu dihadapkan pada sebuah permintaan yang bisa menghancurkan seluruh kehormatanmu. Apa yang akan kamu pilih? Inilah kisah nyata Adi, seorang anak desa yang mempertaruhkan segalanya demi menjaga harga dirinya. Di sebuah sudut desa terpencil, di mana jalanan masih berupa tanah merah dan suara jangkrik menemani malam, tinggal seorang pemuda bernama Adi. Hidupnya biasa saja, penuh kesederhanaan, tapi juga penuh mimpi yang diam-diam ia simpan dalam diam. Sejak kecil, Adi tahu bahwa jika ingin mengubah nasib, ia harus berani keluar dari zona nyaman, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan tanah kelahirannya. Kesempatan itu datang dalam bentuk yang berat, menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Dengan berat hati, Adi meninggalkan keluarganya, berjanji akan kembali membawa harapan baru. Di negeri orang, Adi bekerja sebagai buruh bangunan. Setiap hari, di bawah terik matahari gurun yang menyengat, ia mengaduk semen, mengangkat batu, dan mendirikan dinding-dinding tinggi yang bukan miliknya. Namun, nasib ternyata punya rencana lain. Suatu sore, setelah hari yang melelahkan, majikannya, seorang pria kaya yang dihormati di kota itu, memanggil Adi ke ruang tamu besar berlapis karpet mewah. Dengan wajah serius, ia menyampaikan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiran Adi. "Adi, aku ingin meminta bantuanmu," katanya. "Aku dan istriku sudah lama berusaha punya keturunan dan kami dengar, kamu punya warisan ilmu dari keluargamu di Indonesia." Adi tertegun. Ini bukan sekadar permintaan pekerjaan tambahan. Ini adalah permintaan pribadi yang dalam budaya Adi sendiri, menyentuh ranah kehormatan dan adat. Ia berdiri di ambang keputusan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Apa yang akan Adi lakukan? Menolak dengan risiko kehilangan pekerjaan? Atau menerima dan menghadapi konsekuensi moral yang berat? Adi lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya mengurus rumah dan membantu warga sekitar menganyam tikar dari bambu. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Makan nasi dengan lauk sederhana seperti tempe atau ikan asin sudah menjadi keseharian. Namun di tengah keterbatasan itu, Adi tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, jujur, dan penuh semangat. Sejak kecil, Adi terbiasa bekerja keras. Seusai sekolah dasar, ia sudah membantu ayahnya di sawah, menimba air dari sumur tua, atau memanggul batu kali untuk memperbaiki jalan desa. Di sela-sela itu, Adi sering mendengarkan cerita neneknya tentang leluhur mereka, yang dulu dikenal sebagai tabib desa, pengobat tradisional yang mengandalkan doa, ramuan, dan keyakinan. Meski terpesona oleh cerita-cerita itu, Adi lebih realistis. Ia tahu zaman telah berubah. Ilmu nenek moyangnya mungkin dihormati, tapi tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Mimpinya sederhana, ia ingin membangun rumah yang layak untuk orang tuanya, dan kalau bisa, menyekolahkan adik-adiknya hingga setinggi mungkin. Namun, mencari pekerjaan di desa begitu sulit. Lapangan kerja hampir tidak ada, dan upah sebagai buruh tani sangat kecil. Melihat teman-teman desanya yang sudah lebih dulu berangkat ke luar negeri dan berhasil memperbaiki hidup, Adi mulai berpikir untuk ikut jejak mereka. Dengan tekad bulat, ia mengajukan diri menjadi TKI. Ia tahu risikonya, kerja keras, rindu kampung halaman, bahkan perlakuan tidak adil. Tapi baginya, masa depan keluarganya jauh lebih penting. Ia rela menukar kenyamanan dengan kerja berat di negeri asing. Tanpa banyak bekal selain keberanian dan doa restu orang tua, Adi berangkat ke Arab Saudi, memulai perjalanan baru, sebuah perjalanan yang kelak akan menempatkannya pada pilihan hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Di Arab Saudi, Adi merasakan betapa kerasnya dunia baru yang kini harus ia hadapi. Cuaca panas membakar kulit, membuat keringat mengucur sejak pagi hingga malam. Pasir beterbangan, dan suara angin gurun yang menderu seolah mengingatkan betapa jauh ia dari rumah. Tidak ada lagi sawah menghijau atau suara ayam berkokok di pagi hari. Yang ada hanya deretan bangunan beton, jalanan berdebu, dan langit biru yang terasa tak berujung. Pekerjaan Adi sangat berat.
Ia menjadi buruh bangunan untuk proyek-proyek besar, membangun gedung pencakar langit, hotel mewah, hingga rumah-rumah megah di kawasan elit. Tangan Adi yang dulu kasar karena cangkul kini semakin keras terpapar semen dan besi. Setiap pagi ia harus berdiri dalam barisan para pekerja, menerima perintah dengan cepat, dan menyelesaikan tugasnya tanpa banyak bertanya. Namun di tengah kerasnya hidup, Adi bersyukur karena ia mendapatkan majikan yang berbeda. Tuan Hamed, seorang pengusaha sukses, dikenal bijaksana dan memperlakukan para pekerjanya dengan adil. Ia tidak pernah membentak atau mempermalukan pekerja di depan umum seperti yang sering Adi dengar dari teman-temannya. Rumah Tuan Hamed pun megah, dikelilingi taman indah, kolam kecil, dan ruang tamu yang dipenuhi ornamen Arab klasik. Di rumah itulah, Adi lebih banyak menghabiskan waktunya. Selain membangun dan memperbaiki bangunan tambahan di rumah besar itu, ia kadang dipercaya membantu urusan kecil lain seperti membersihkan halaman atau memperbaiki kerusakan ringan. Dari percakapan orang-orang rumah, Adi mendengar bahwa Tuan Hamed memiliki satu luka di hidupnya. Setelah lebih dari 10 tahun menikah, ia dan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Dalam budaya setempat, hal ini sering menjadi tekanan besar, bahkan membuat reputasi seorang pria dipertaruhkan. Meski kaya raya dan dihormati, kesepian tanpa anak tetap menggoreskan kesedihan dalam hidup mereka. Adi mulai memahami, di balik kemewahan yang tampak, ada kerinduan mendalam yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tidak tahu, sebentar lagi, takdir akan menyeretnya masuk ke dalam urusan besar keluarga itu. Sore itu, langit Arab Saudi berubah jingga keemasan, memantulkan cahaya yang menari di dinding-dinding putih rumah besar milik Tuan Hamed. Adi baru saja menyelesaikan tugasnya di taman saat seorang pelayan menghampiri, menyampaikan bahwa majikan ingin berbicara empat mata dengannya. Dengan sedikit gugup, Adi membersihkan diri dan menuju ruang tamu megah tempat Tuan Hamed menunggu. Di sana, pria parubaya itu duduk dengan raut wajah serius, ditemani secangkir teh yang hampir tidak tersentuh. Ada ketegangan aneh di udara, sesuatu yang Adi rasakan bahkan sebelum satu kata pun diucapkan. Setelah basa-basi singkat, Tuan Hamed akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat dunia Adi serasa berhenti berputar. Aku dan istriku sudah berusaha bertahun-tahun untuk mendapatkan anak, Adi, katanya dengan suara berat. Kami sudah mencoba banyak cara, berobat ke dokter terbaik, bahkan berdoa siang malam. Tapi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda. Adi hanya bisa diam, menundukkan pandangan, tak berani menatap mata majikannya. Lalu kalimat itu keluar, jelas dan tajam. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memberikan kami keturunan. Awalnya Adi tidak mengerti. Membantu? Bagaimana mungkin? Namun perlahan, penjelasan Tuan Hamed membuat segalanya menjadi jelas, terlalu jelas. Mereka ingin Adi menjadi perantara, donor, seseorang yang bisa membantu mewujudkan impian mereka menjadi orang tua. Sebuah permintaan yang di luar akal sehat dan keyakinan yang selama ini Adi pegang. Dalam budaya Adi, keturunan adalah persoalan suci. Ini bukan hanya tentang biologis, tetapi juga tentang kehormatan, garis keturunan, dan harga diri. Adi merasa seolah dilempar ke dalam jurang dilema yang dalam. Ia berutang budi kepada majikannya. Ia tahu, menolak bisa berarti kehilangan pekerjaannya, bahkan dideportasi. Tapi menerima, apa ia sanggup mengkhianati nilai-nilai yang dibawanya dari tanah kelahirannya? Hening panjang menyelimuti ruangan. Di luar jendela, angin gurun berbisik pelan, seolah ikut menertawakan dilema berat yang kini menguasai hatinya. Sepeninggal Tuan Hamed dari ruang tamu, Adi duduk terpaku di sofa empuk yang kini terasa seperti jebakan. Pikirannya berputar liar, dadanya sesak. Ia menatap ke arah jendela, melihat langit malam perlahan menelan cahaya senja, persis seperti perasaannya, redup dan berat. Permintaan Tuan Hamed terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sebagai orang desa, Adi dibesarkan dalam nilai-nilai kesetiaan pada keluarga, menjaga kehormatan, dan pantang mencampuri urusan suami istri orang lain. Ini bukan sekadar persoalan kerja atau uang, ini soal harga diri. Tapi di sisi lain, Adi juga mengingat orang tuanya di kampung, rumah reot yang hampir roboh,
adik-adik yang masih sekolah dengan sandal jepit putus, dan ibu yang sering sakit karena usia. Tawaran dari Tuan Hamed bukan sekadar bantuan biasa. Ia menjanjikan imbalan besar, uang dalam jumlah yang bisa mengubah hidup keluarganya selamanya. Malam itu Adi tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kecilnya, sesekali duduk dan memeluk lutut. Ia berdoa, bertanya dalam hati, mencari petunjuk. Tapi jawaban tidak datang semudah itu. Setiap sisi batinnya berperang, nurani yang berteriak untuk menolak, dan logika yang membisikkan alasan untuk menerima. Bayangan wajah ibu dan bapaknya muncul dalam pikirannya. Betapa mereka pasti akan menangis bangga jika tahu Adi berhasil membangun rumah baru. Betapa adik-adiknya mungkin akan sekolah hingga sarjana, keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka. Tapi Adi juga membayangkan bagaimana ia akan memandang dirinya sendiri di cermin setiap hari jika ia menyerah pada permintaan itu. Hingga menjelang subuh, Adi masih belum menemukan jawabannya. Hatinya lelah, pikirannya bimbang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya sendirian di dunia yang begitu asing. Esok pagi, ia harus mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Baik hidupnya, keluarganya, maupun nasibnya di negeri orang. Pagi itu, udara masih dingin saat Adi melangkah berat menuju ruang kerja Tuan Hamed. Setiap langkah terasa seperti beban batu menindih pundaknya. Ia sudah mengambil keputusan yang dibuat setelah semalaman bertarung dengan nurani dan kenangan kampung halaman. Dengan tangan gemetar, Adi mengetuk pintu. Tuan Hamed menyambutnya dengan senyum tenang, seolah sudah tahu jawaban yang akan ia terima. Setelah menghela napas panjang, Adi menyampaikan pilihannya dengan suara lirih namun tegas. "Ampuni saya, Tuan. Saya tidak bisa." Sejenak, ruangan itu sunyi. Waktu seperti berhenti. Tuan Hamed memandang Adi dalam-dalam, seolah menilai keberanian anak muda desa ini. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang dalam. Kesedihan seorang pria yang hampir putus asa. "Baiklah," ucapnya pelan, seolah sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini. "Saya mengerti." Adi menunduk dalam-dalam, merasa bersalah meski tahu ia telah menjaga prinsip hidupnya. Ia siap menerima apapun konsekuensinya. Pemecatan, dipulangkan ke Indonesia tanpa bekal, atau bahkan mungkin perlakuan buruk. Namun, yang terjadi di luar dugaannya. Tuan Hamed malah berdiri, menepuk bahu Adi dengan lembut. "Keputusanmu menunjukkan bahwa kamu orang yang punya kehormatan," katanya dengan suara berat. "Itulah kualitas yang bahkan lebih berharga daripada uang." Bukan hanya Adi yang terkejut. Semua pekerja lain pun kemudian mengetahui bahwa Tuan Hamed tetap mempertahankannya bekerja. Bahkan, beberapa minggu kemudian, Adi mendapatkan bonus besar, bukan karena memenuhi permintaan, tetapi karena kesetiaannya pada nilai-nilai moral yang tinggi. Sebuah penghargaan langka di dunia di mana seringkali prinsip dikorbankan demi materi. Kisah itu menyebar di antara para pekerja Indonesia lain di Arab Saudi, membuat Adi dihormati sebagai sosok yang teguh. Ia akhirnya menyelesaikan masa kontraknya dengan penuh kebanggaan, membawa pulang bukan hanya uang hasil kerja keras, tetapi juga nama baik dan harga diri. Sesampainya di desa, Adi membangun rumah baru untuk orang tuanya. Ia berdiri di beranda rumah itu suatu pagi, menatap sawah yang menghijau di bawah matahari, dan mengingat kembali semua ujian yang telah ia lalui. Ia tahu, hidup tidak akan pernah mudah. Tapi selama ia berpegang pada prinsipnya, apapun yang datang, ia siap menghadapinya. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa kecil tempat Adi dibesarkan. Di jalan tanah berdebu yang membelah sawah-sawah hijau, sebuah mobil pick-up tua melaju perlahan, membawa Adi pulang setelah bertahun-tahun mengadu nasib di negeri orang. Saat mobil berhenti di depan rumahnya yang dulu reot, Adi menatap bangunan sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu, setiap bocor di atap, setiap dinding yang rapuh, adalah pengingat pahit tentang kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Tapi kini, ia pulang membawa harapan baru. Orang tuanya, yang sudah menanti di beranda, langsung memeluk Adi dengan tangis haru. Warga desa mulai berdatangan, menyambut kepulangan anak rantau
yang katanya berhasil di negeri Arab. Tapi mereka tak tahu, di balik senyum itu, Adi membawa kisah pergulatan batin yang hampir membuatnya menyerah. Dengan tabungan hasil kerja keras, Adi segera membangun rumah baru untuk keluarganya. Rumah dengan dinding kokoh, atap rapat, dan halaman kecil tempat ibunya bisa menanam bunga kesukaannya. Setiap bata yang disusun, setiap paku yang dipasang, terasa seperti bukti nyata dari perjuangan dan prinsip yang telah ia pertahankan. Di sela-sela kesibukan membangun rumah, Adi sering duduk di bawah pohon mangga tua, memandangi langit biru yang terasa lebih dekat. Ia sadar, kekayaan terbesar yang ia bawa pulang bukanlah uang atau barang-barang mahal, tapi kehormatan, harga diri, sesuatu yang tak bisa dibeli atau diganti. Desa kecil itu kini memandang Adi dengan penuh hormat. Bukan hanya sebagai TKI sukses, tetapi sebagai sosok yang setia pada nilai-nilai kebenaran di tengah godaan dunia. Dan Adi tahu, di dalam hatinya, keputusan berat yang pernah ia buat di tanah asing itu telah membentuknya menjadi laki-laki sejati, seseorang yang bisa berdiri tegak di hadapan siapapun, dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Senyum kecil merekah di wajahnya saat ia menatap langit. Ia berbisik dalam hati, "Aku sudah pulang dengan utuh." Waktu berlalu, musim berganti. Desa kecil itu terus hidup dalam kesederhanaannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda sejak Adi kembali. Ia bukan hanya sekadar anak kampung yang pergi merantau dan pulang membawa uang. Ia menjadi simbol, bukti nyata bahwa keteguhan hati dan prinsip bisa membawa seseorang pada kemenangan sejati, bukan hanya di mata orang lain, tetapi terutama di dalam dirinya sendiri. Setiap sore, Adi duduk di beranda rumah barunya, ditemani secangkir kopi buatan ibu. Anak-anak desa sering berlarian melewati rumah itu, sesekali melambaikan tangan, memanggil namanya dengan riang. Bagi mereka, Adi adalah sosok panutan, seseorang yang pernah keluar dari batas desa kecil mereka dan kembali membawa kisah luar biasa. Kadang, para pemuda desa datang berkunjung, sekadar untuk berbincang atau meminta nasihat. Mereka bertanya tentang Arab Saudi, tentang kerja keras, tentang kesuksesan. Tapi Adi tidak pernah bercerita tentang uang atau kemewahan. Ia selalu memulai kisahnya dengan satu kalimat sederhana. Hidup ini soal pilihan, dan pilihan itu menentukan siapa kita nanti. Ia berbagi kisah bagaimana godaan bisa datang dalam bentuk paling halus, permintaan kecil, tawaran menggiurkan, atau tekanan situasi. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kita bisa pergi, tetapi seberapa kuat kita tetap berdiri di tengah badai. Setiap kali mengingat kembali malam-malam berat di kamar kecil di Arab, Adi tidak lagi merasa marah atau getir. Ia justru bersyukur, karena di sanalah, di tengah kegamangan dan ketakutan, ia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan itu, lebih dari apapun, adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Harga diri lebih mahal daripada kekayaan. Dan kehormatan adalah warisan terbaik yang bisa diberikan kepada dunia. Dengan mata yang menatap jauh ke cakrawala, Adi tahu, meskipun ia hanya seorang anak desa biasa, langkah-langkah kecilnya telah menorehkan jejak yang tak akan mudah terhapus oleh waktu. Dari sebuah desa kecil, menuju tanah asing yang penuh ujian, Adi membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal harta, tapi tentang bagaimana kita bertahan di tengah godaan, menjaga prinsip, dan pulang dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, dunia boleh menilai, tapi harga diri adalah milik kita selamanya. Kalau kamu suka kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini. Biar kita sama-sama belajar bahwa dalam hidup, mempertahankan kehormatan lebih penting daripada sekadar mengejar mimpi.